Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginstal dual boot VM menggunakan VirtualBox. Dan VM-nya itu diantaranya adalah Windows 7 dan Debian. Oke, pertama seperti biasa kita langsung buka VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih menu New di sini. Di sini untuk VM-nya coba kita namai dengan dual boot seperti ini. Nah, kemudian di sini ada warning jika tidak bisa kita coba Windows seperti ini. Oke, jadi di sini kita nginstalnya Windows duluan, kemudian Linux. Oke, di sini kita langsung next. Nah, untuk base memori di sini saya akan pilih 1024 MB saja. Seperti ini. Kemudian untuk di size-nya ini saya pilih 30 GB. Seperti ini. Kemudian kita next saja. Oke, di sini langsung saja kita finish. Oke, kemudian kita ke setting. Kita akan melakukan sedikit perubahan di sini. Kemudian kita ke menu sistem. Di sistem ini kita pastikan Floppy-nya kita unchecklist karena kita tidak membutuhkan Floppy. Kita pindahkan ke paling bawah dan pastikan yang paling atas adalah optical. Kenapa yang paling atas adalah optical? Karena biar si VirtualBox ini membaca file ISO kita. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat ke storage di sini. Nah, storage ini kita klik yang disk biru yang ada tulisan empty. Terus kita ke pojok kanan sini. Nah, kita di sini pilih file ISO-nya ya. Di sini saya karena udah pernah install maka di sini ada ya. Ini sahabatmedia.iso, kita pilih. Oke, kemudian jika sudah kita klik OK. Seperti ini. Oke, kemudian kita bisa langsung start saja untuk melakukan instalasi Windows 7-nya di sini. Oke, di sini kita sudah masuk ke menunya. Oke, di sini untuk language to installnya kita pilih yang defaultnya saja. Teman kurensinya keyboardnya yang default saja, kita next. Kemudian kita install now. Oke, di sini kita checklist I accept the license terms, kemudian kita next. Nah, ini kalian jangan pilih upgrade, pilih yang bawah yang custom. Nah, di sini ada disk unallocated space. Nah, di sini nih adalah hal yang krusial karena kita akan membagi si disk yang tadi kita pilih 30 GB ini menjadi dua, yang satu untuk Windows dan yang satunya lagi untuk si Debian ya. Oke, di sini kita pilih yang new. Nah, di sini untuk size-nya kita sesuaikan ya. 30 dibagi 2 jadinya 15 ya. Kita pilih saja 15.000 MB atau 15 GB. Lalu kita apply seperti ini. Oke, jangan kaget kalau misalnya jadi ada 3. Jadi yang pertama ini adalah System Reserve Windows. Nah, jadi System Reserve Windows ini adalah disk untuk kita bisa booting ke Windows-nya, makanya dia hanya 100 MB saja, kecil. Nah, di sini adalah tempat kita untuk menginstal Windows-nya ya. Dan type-nya dia adalah primary. Oke, kemudian kita langsung next saja. Di sini kita melakukan instalasi Windows secara otomatis.
Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke booting Windows-nya. Tunggu beberapa saat. Oke, karena di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Windows 7-nya, di sini kita tidak akan bisa booting karena memang tadi kita setting untuk bootingnya adalah optical. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan file Linux-nya. Di sini kita bisa langsung silang saja. Oke. Ini kita bisa langsung close saja, power of the machine. Nah, kita ke setting lagi, kemudian kita ke menu storage. Nah, di bagian storage ini, karena kita sudah berhasil install Windows 7 dan Windows 7-nya dari disk sudah berhasil pindah ke storage, maka di sini kita bisa remove saja disknya, remove attachment. Kita remove. Nah, kemudian kita akan memasukkan file ISO Debian-nya. Ini kita pilih optical drive. Nah, di sini saya akan pilih DVD-min1 ISO, Debian DVD-min1 ISO. Kenapa? Karena di sini sudah terinstall beberapa package dibanding NetBeans yang kita harus menginstal package-nya lagi. Jadi mempercepat proses instalasi, kita pilih Qs. Oke, jika sudah seperti ini, kita pilih OK saja. Dan satu hal lagi, pastikan bagian sistem sini masih optical karena kita masih mau install Debian ya. Kemudian kita start. Nah, di sini ada menu graphical install dan install biasa. Karena kita mau menginstal CLI saja, maka kita yang install. Agar lebih ringan, kita pilih yang CLI saja. Oke, di sini untuk language-nya seperti biasa kita pilih English, lalu untuk country-nya kita pilih Other, lalu Asia dan Indonesia. Kemudian country to base default local setting-nya United. Kemudian di sini American English. Kita tunggu beberapa saat di sini. Di sini untuk hostname-nya kita biarkan saja Debian, kemudian domainnya kita skip saja. Untuk root password-nya di sini bisa bebas, terserah kalian. Full name-nya bebas. Oke, password-nya bebas juga. Oke, di sini untuk time zone-nya pastikan pilih yang Jakarta. Oke, di sini untuk partitioning metodenya kita pilih yang manual karena kita harus membuat beberapa partisi lagi. Nah, di sini kita bisa dilihat ada 1 dan 2 di sini. Ada NTFS, ada format filenya Windows di sini. Mengartikan bahwasanya Windows tadi memang sudah berhasil terinstall. Nah, tadi kita sempat membagi 2 partisi kan di Windows. Nah, ini adalah partisi keduanya yang untuk Linux. Nah, di sini masih free space ya, kita enter aja, kita coba enter. Nah, di sini kita bakal bikin partisi baru, create a new partition.
Nah, di sini kita bikin partisi swap, teman-teman. Kenapa kita bikin partisi swap? Sebentar. Di sini kita akan membuat partisi swap. Gunanya adalah ketika misalnya RAM kalian udah penuh, tadi seperti yang kita tahu, kita menggunakan RAM-nya 1 GB ya. Jika RAM-nya sudah terpakai habis, maka RAM akan mengambil dari harddisk virtual ya. Oke, ini untuk type for new partition-nya kita pilih logical. Location for new partition-nya beginning. Nah, kemudian pastikan di use as-nya di sini kita ganti. Kita ganti jadi swap area. Oke, ini. Oke, jika sudah, kita done setting up the partition. Oke. Sini bisa kalian lihat sendiri. Swap. Oke, untuk yang 14,5-nya kita enter lagi. Create a new partition. Di sini new partition size-nya kita semuain aja. Type new partition-nya logical aja. Kemudian di sini use as-nya pastikan udah ext4. Nah, di sini tuh bedanya sama Windows adalah yang Windows tadi kan NTFS. Nah, kalau Linux dia adalah journaling file system ya. Jadi file sistemnya formatnya berbeda. Nah, mount point ini adalah jika diibaratkan di Windows ini adalah disk C ya. Jadi kalau Linux ini pakainya root / seperti ini. Oke, kemudian kita done setting up partition, kita enter. Oke, pastikan semuanya sudah seperti ini formatnya. Kemudian kita finish partitioning and write change to this, kita enter. Write change to this ini kita yes ya. Oke, untuk scan extra installation media kita no saja. Use a network mirror ini kita no juga. Oke, untuk participate in package usage survey kita no juga. Oke, di queue software to install di sini kita matiin aja ya. Dengan mengklik tombol arrow kalian bisa memilih. Kemudian SSH server ini kita pencet spasi aja, dia akan nonaktif seperti ini. Oke, jika sudah kita enter aja, pastikan semuanya kosong. Install grup boot leadernya kita di sini yes, kita pilih yang bawah div SDA ini. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi, kita continue. Maka Debian-nya akan reboot ya, melakukan proses reboot. Oke, di sini ada dua ya sekarang, ada Debian dan ada Windows 7. Di sini coba kita untuk login ke Windows 7-nya apakah bisa. Oke.
Oh iya, satu hal lagi, di sini saya belum bisa ternyata. Engagement, kita next, kita next, ask me later, next. Oke, di sini kita bisa login menggunakan Windows-nya. Oke, di sini kita udah berhasil login. Kalau kita mau ke Linux lagi, kita tinggal restart Windows-nya. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih Linux atau Windows ya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk proses instalasi dual boot VM dengan Windows 7 dan Debian. Oke, untuk tambahan, untuk jangka panjangnya disarankan agar optical ini kita pindah ke bawah, agar si harddisknya yang di atas. Karena kenapa? Karena kita sudah menginstal Windows 7 dan Debian-nya ke dalam harddisk virtual, jadi tidak perlu optical disk lagi. Oke, jadi seperti ini tutorial dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan selamat malam.